Hai sahabat Peringadi, kembali kami dari tim pengelola informasi dokumentasi Rumah Sakit Umum Dr. Peringadi Kota Medan akan memberikan informasi kepada Anda sekalian seputar instalasi patologi anatomi. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Hendrianto. Saya adalah dokter spesialis patologi anatomi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Peringadi Kota Medan. Selamat pagi Dr. Hendrianto. Pagi. Ini mau cerita-cerita ya dok ya. Baik. Kira-kira kegiatan apa aja sih dok yang ada di instalasi patologi anatomi? Baik, saya memperkenalkan dulu bahwasanya instalasi patologi anatomi ini adalah satu instalasi ya yang dimana memberikan pelayanan dalam hal pemeriksaan laboratorium khususnya untuk jaringan-jaringan ya yang telah dioperasi oleh dokter-dokter bedah, dokter-dokter kebidanan, kandungan yang dimana dijumpai adanya kelainan massa di dalam tubuh tersebut. Dan ini pemeriksaannya bermacam-macam yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama yang lazimnya adalah pemeriksaan histopatologi jaringan ya. Jadi jaringan tubuh atau jaringan massa tumor yang sudah dioperasi dari dokter-dokter bedah ataupun dokter-dokter kandungan yang telah diambil dari tubuh dari pasien tadi, itu akan dilakukan pemeriksaan histopatologinya. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sitologi itu adalah pemeriksaan sel ya, mengidentifikasi sel dari berbagai sumber, yaitu misalnya dari cairan pleura, cairan asitet, cairan bilasan bronkus, cairan bilasan peritoneum pada saat melakukan operasi ya, kemudian dari sitologi urin ya, sitologi sputum dan sebagainya. Itulah pemeriksaan sitologi. Baru kemudian ada namanya pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus. Jadi untuk tumor-tumor atau benjolan di tubuh ya yang letaknya tidak terlalu dalam, misalnya superficial, contohnya misalnya kelenjar getah bening di leher ya, atau benjolan di payudara ya, atau mungkin juga benjolan di anggota tubuh yang lainnya yang letaknya superficial, bisa kita lakukan tindakan namanya biopsi aspirasi jarum halus. Teknik pemeriksaannya tidak terlalu menyakitkan ya, hanya seperti mengambil sampel dengan menggunakan jarum ukuran 10 cc dan dengan needle gun, pandu dengan needle gun untuk mengambil sampel sel daripada massa tumor yang akan kita periksa ya. Baru kemudian ada lagi Bu, pemeriksaan yang lainnya yaitu pemeriksaan namanya frozen section. Pemeriksaan frozen section ini adalah pemeriksaan intraoperatif. Dalam arti kata, misalnya dokter bedahnya melakukan operasi di ruang operasi, kamar operasi, kemudian mau menentukan apakah tumor tersebut ganas atau tidak pada saat intraoperasi, maka diambil sedikit jaringan dari massa tumor tadi, kita akan lakukan pemeriksaan frozen section yang hasilnya paling cepat 15 menit setelah massa tumor tersebut sampelnya kita terima di laboratorium patologi anatomi ya. Jadi tekniknya cukup simple dan cukup cepat dan akurat untuk menentukan apakah jenis tumor itu ganas atau tidak. Dan kemudian tujuan frozen section yang lainnya yaitu menentukan batas sayatan tumor, apakah sudah bebas dari tumor atau tidak. Misalnya seorang penderita basal sel karsinoma, kanker kulit, si dokter bedah kulitnya mau tahu jaringan yang sudah dieksisinya apa sudah bebas dari tumor atau tidak, maka dia akan melakukan pemeriksaan tepi dari sayatan tadi. Nah, itu bisa kita frozen section untuk itu. Nah, baru kemudian ada pemeriksaan yang lebih mendetail lagi, yang lebih mungkin advance lagi, yaitu namanya pemeriksaan imunohistokinia. Ini prinsipnya adalah pemeriksaan dengan menggunakan reaksi antibodi antigen ya, di mana sel tumor itu kita anggap sebagai antigen, nanti ada zat antibodi yang kita pulaskan ke
sediaan slide tadi untuk melihat tampilannya apakah ini terpulas atau tidak ya. Itu tentunya pemeriksaan advance yang mau kita tentukan jenis selnya. Sebenarnya selnya ini berasal dari epitel kah, atau dari lymphoid cell kah, atau dari mungkin mesenchymal cell ya. Jadi jenis tumor di tubuh kita ini macam-macam ya. Jadi untuk menentukan kepastiannya itu kita perlu pemeriksaan yang lebih lanjut, namanya pemeriksaan imunohistokimia. Kemudian pemeriksaan imunohistokimia ini juga bukan hanya untuk menentukan jenis selnya, tapi mau menentukan terapinya. Karena sekarang terapi kanker kan bukan hanya kemoterapi, tapi sudah mengarah ke target terapi, imunotarget terapi ya. Misalnya pada kanker payudara ya, apabila terpulas dia estrogen reseptor pada sel tumor tadi, maka ada obatnya untuk anti estrogen ya, target terapi tadi untuk menterapinya selain dengan kemoterapi ya. Jadi sahabat Pirngadi semuanya, kita harus paham dulu bahwasannya untuk terapi kanker-kanker itu tidak hanya fokus pada kemoterapi saja. Jadi sudah ada terapi yang lebih advance yang dimana targetnya hanya khusus ke sel tumor tadi. Jadi pemeriksaan imunohistokimia tadi sangat membantu untuk menentukan tersebut. Baru kemudian ada tujuan pemeriksaan imunohistokimia yang berikutnya itu untuk menentukan prognosisnya. Misalnya kalau dia HER2-nya tertampil dengan HER2 yang tidak tertampil pada kanker payudara, itu prognosisnya beda ya. Demikian sahabat Pirngadi semuanya. Wow, terima kasih. Keren sekali nih dokter, keterangan dari dokter. Saya mau tanya nih dok ya, kira-kira itu pasti ada surat pengantar dari DPJP dan biasanya respon time ataupun waktu pengerjaannya berapa hari dokter agar bisa sampai ke tangan DPJP? Ya baik, terima kasih. Perlu kita jelaskan bahwasannya dokter ahli patologi ini memang perlu ya satu keterangan klinis ya di surat pengantar yang ditulis oleh DPJP penanggung jawab daripada pasien yang melakukan operasi tadi ya. Tentunya tumornya berasal dari mana, ukurannya ya, kemudian diagnosa klinisnya gimana ya. Karena itu bukan berarti bahwasanya patologi anatomi ini menciplak diagnosa klinis daripada DPJP, bukan. Karena setiap jenis tumor ini punya epidemiologi masing-masing ya. Misalnya tumor-tumor tertentu yang paling sering pada usia tertentu ya, kemudian pada lokasi tertentu dan sebagainya ya. Karena sel tumor ini sangat unik karena dia bisa hampir sama tapi berbeda sifatnya maupun jenis selnya ya. Makanya itu perlu keterangan klinis dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan pada saat dia intraoperasi harus dijelaskan di surat pengantar tersebut. Selain daripada identifikasi pasiennya, bapak-bapak, sahabat Pirngadi sekalian, ibu-ibu sahabat Pirngadi sekalian, mulai dari namanya, umurnya, jenis kelaminnya ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya itu sangat berkaitan erat dengan epidemiologi daripada jenis tumor-tumor tertentu ya. Untuk timing ya, untuk timing hasil diterima oleh DPJP itu, kalau untuk histopatologi itu sekitar 5-7 hari. Kalau untuk sitologi sekitar 2-3 hari. FNAB, biopsi aspirasi jarum halus juga sekitar 2-3 hari. Kalau imunohistokimianya agak lebih lama, 10-14 hari. Demikian ya. Baik sahabat Pirngadi sekalian, Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan ini ada 4 orang dokter spesialis patologi anatomi yang bertugas mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari besar. Ya. Pada Senin sampai Kamis kami bertugas dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Hari Jumat mulai jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Hari Sabtu kami bertugas mulai dari jam 8 pagi hingga jam setengah 2 sore. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Pirngadi sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih.